Mukjizat Natal yang diangkat untuk tema pada tahun ini dari PGI ya. Dan kita mengambil satu subtema dari rutinitas menjadi sukacita. Kalau kita bicara di dalam pekerjaan kita sebagai karyawan yang sudah diberikan anugerah, satu pekerjaan yang boleh menjadi kehormatan dan sukacita bagi kita, bagaimana kita boleh memandang pekerjaan kita masing-masing. Bagaimana kita boleh melihat yang menjadi pimpinan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Saya mengambil satu bagian dari seorang teolog bernama James Smith. Dia mengatakan, you are what you love. Artinya rutinitas itu berkaitan dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Waktu kita mendengar kalimat ini, kita boleh melihat bagaimana Smith, dia boleh meyakini manusia pada dasarnya adalah human as a love being. Atau dari semula diciptakan Tuhan untuk mengasihi sesuatu. Orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan dia tetap punya kasih. Satu anugerah umum yang ada, yang Tuhan berikan. Namun ketika dosa datang merusak ciptaan, merusak manusia, imago Dei Allah rusak, disitulah membuat manusia cenderung menempatkan cinta terbesarnya kepada objek yang salah. Ada orang yang begitu mencintai harta, ada orang yang begitu mencintai gelar, ada orang yang mencintai kekuasaan, bahkan mencintai orang lain melebihi cintanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang cinta, bicara tentang kebiasaan-kebiasaan kita, apa sih sebetulnya yang menjadi penyimpangan? Apakah salah ketika kita mencintai? Apakah salah ketika kita menumpahkan kasih yang demikian besar itu kepada sesuatu yang kita anggap pantas untuk kita cintai? Mari Bapak Ibu, berbagai bentuk penyimpangan kasih itu terbentuk dari rutinitas yang dilakukan setiap hari. Ada orang yang workaholic yang tidak bisa lepas dari pekerjaannya. Apapun buat dia adalah yang penting menghasilkan uang. Saya akan bekerja apapun, yang penting saya mendapatkan uang. Nah, rutinitas yang dilakukan ini berulang-ulang setiap hari. Secara tidak sadar sedang membentuk kecintaan kita kepada suatu objek tertentu. Kita bisa bercermin, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Apa sih yang aku lakukan berulang kali setiap hari yang tanpa kusadari aku mencintai itu. Ada orang yang tidak bisa lagi untuk membedakan mana siang, mana pagi, mana malam gitu ya. Karena dia terfokus kepada pekerjaannya setiap hari. Ada orang yang juga tidak bisa melihat sekelilingnya karena dia fokus kepada kecintaannya akan diri. Dan ketika dia bercermin, dia mengagumi betapa aku adalah orang yang paling ganteng dan paling cantik se-NKRI kalau boleh begitu ya. Se-Republik ini cuman aku yang paling nomor 1. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu teman-teman, rutinitas itu akan membentuk suatu liturgi di dalam kehidupan kita. Dan liturgi itu pada akhirnya membentuk kecintaan kita. Kalau kita menyanyi, kalau kita ada aturan dalam ibadah, kita akan berpegang kepada liturgi aturan yang ada. Nah, yang kita tidak sadari adalah kebiasaan-kebiasaan itu. Sesuatu yang kita anggap rutin itu akan membentuk kecintaan kita. Apa yang kita cintai? Apa yang paling kita sayangi? Dan kalau dipertanyakan dalam diskusi kita gitu ya di antara kita. Tepatkah ketika kita katakan begini? Apakah rutinitas itu selalu harus dipandang buruk? Ya, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah rutinitas selalu harus dipandang buruk? Rutinitas apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita? Nah, kita percaya bahwa sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ada rutinitas-rutinitas yang kita lakukan. Doa, baca firman, berkarya dan melayani. Apakah itu selalu buruk? Sehingga ketika kita boleh diskusikan ini, rutinitas itu sendiri bukan sesuatu yang buruk. Kapan ia menjadi buruk? Ia menjadi buruk hanya jika rutinitas itu sudah berubah menjadi mekanis. Sesuatu yang dijalankan tanpa kita paham makna sesungguhnya dari aktivitas tersebut. Ya, sesuatu yang kita lakukan yang kita nggak tahu tujuannya apa. Sama seperti kenapa kita makan.
Harusnya jawabannya karena kita lapar. Tetapi kenapa kita makan? Ya memang harus makan sebagai makhluk hidup. Kalau itu jawabannya, ya memang seharusnya kita udah gak ngerti lagi esensi kenapa kita makan. Jadi kalau kita ditanyakan, dia menjadi buruk ketika apa? Rutinitas itu sudah berubah menjadi mekanisme. Yang kita nggak tahu tujuannya apa, ya udah jalan dengan sendirinya. Kalau saya katakan dalam organisasi mirip dengan autopilot. Nggak diatur pun organisasi itu jalan. Nggak ada pimpinanmu, dia jalan dengan sendirinya. Seperti pilot yang udah capek, lalu dia memasang otomatis, lalu dia istirahat dan pesawat itu akan berjalan tanpa bantuan pilot, tapi sudah otomatis berjalan. Sama dengan alat musik, kalau Esther udah mulai capek, dia jalankan otomatis, musik itu kan terus mengiringi tanpa ada orang yang memencet touch-nya. Nah sama dengan kita, ketika kita berubah, apapun yang kita lakukan, rutinitas itu menjadi satu mekanisme yang kita nggak tahu tujuannya apa, itu menjadi salah. Itu menjadi nggak tepat dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita berkarya, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, ketika kita melakukan satu kecintaan, kita mesti tahu kenapa kita melakukan itu. Di dalam Natal yang kita rayakan sebentar lagi, bahkan di dalam PO hari ini kita sudah masuk di dalam Natal, ada seorang yang bernama Simeon di dalam Alkitab. Dia hidup di Yerusalem dan menurut tradisi umurnya 113 tahun dan ia dijanjikan oleh Tuhan bahwa sebelum ia meninggal dia akan melihat sendiri secara langsung Sang Mesias. Coba saja ya, kalau kita sama-sama bayangkan, andaikan Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan melihat Mesias itu pada saat dia berusia 90 tahun. Berarti 23 tahun ia menunggu penggenapan janji Tuhan kepada dirinya. Waktu Tuhan menjanjikan engkau akan melihat Mesias sebelum engkau dipanggil pulang. Waktu ada anugerah yang dia akan terima untuk melihat Sang Mesias itu. Kira-kira apa yang Simeon lakukan? Dia akan melakukan banyak hal. Di dalam penantian dia akan Sang Mesias itu. Dia akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menyambut Sang Mesias itu. Di dalam masa penantian untuk bisa bertemu langsung dengan Sang Mesias yang dijanjikan itu. Inilah ketika seorang Simeon menjalankan kehidupan kesehariannya. Ada karakteristik spiritual Simeon di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Boleh satu orang bacakan buat kita? Jadi dalam dua ayat yang kita baca ini kita bisa lihat Simeon itu digambarkan sebagai sosok yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan dalam kebenaran dan kesalehannya itu? Kata benar dalam Injil Lukas itu menggunakan kata diakios. Ya, taat kepada aturan. Itulah seorang Simeon. Lalu ketika kita bicara lagi saleh, eulabes. Itu adalah sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Dari kalimat dia saleh dan benar, dari kalimat bagaimana dia melakukan dengan kesungguhan hati, pasti ada rutinitas yang dia kerjakan. Menunjukkan kesalehan dia, menunjukkan kebenaran seorang Simeon. Ibarat dua sisi mata uang, dia bukan hanya saleh, tapi dia benar. Dia bukan hanya benar, tetapi dia saleh. Itu menunjukkan kesungguhan dia dalam menjalankan ibadah. Menunjukkan bagaimana dia taat kepada aturan. Segala sesuatu yang dia lakukan menuju kepada kebenaran dan kesalehan seorang Simeon. Yang kedua, ia adalah orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan janji Allah akan hadirnya Sang Mesias. Apa yang dia lakukan di dalam masa penantian itu? Adakah kebosanan ketika rutinitas menantikan itu melanda seorang Simeon? Atau adakah satu pergumulan yang dia tahu ketika aku melakukan ini, ketika aku menantikan Sang Mesias ini, ada sukacita yang akan aku dapatkan. Rutinitas menjadi sukacita akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Rutinitas tidak akan pernah menjadi sukacita ketika orang-orang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Sama dengan di awal ketika saya mengatakan kecintaan terhadap sesuatu. Siapa yang kita cintai?
Apa yang kita cintai? Apakah itu bernilai kekal? Apakah itu memberikan sukacita? Apakah memberikan kesementaraan atau sukacita yang semu? Ataukah sukacita yang sesungguhnya? Seorang Simeon sangat mengerti ketika kesalehan, kebenaran dia lakukan. Dia tahu ujungnya adalah aku akan melihat Sang Mesias itu. Kenapa dia punya keyakinan dia akan sampai kepada titik yang tidak akan membuat dia bosan, yang tidak akan membuat dia kecelek kira-kira ya, tapi akan membuat dia sukacita karena ada Roh Kudus di atasnya. Ketika ada Roh Tuhan, ketika ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, sukacita itu pasti ada. Ketika kita berkarya dalam keseharian kita, kita tahu kenapa sih kita bekerja. Kenapa sih kita harus selalu semangat ketika kita melakukan pekerjaan kita setiap harinya. Karena kita tahu apapun juga yang kita lakukan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kalau ditanya apakah saya pernah bosan mengajar. Tahun ini tahun yang ke-33 tahun saya lalui sebagai seorang dosen. Pernah gak saya bosan? Pernah. Ketika saya mendapati mahasiswa tidak sungguh-sungguh masuk kelas saya. Ketika saya udah ngajarin, rasanya udah setengah mati, saya ngomong, udah saya ajarin, mereka diam tanpa respon. Memandang saya dengan pandangan kosong gitu ya. Lalu mereka pura-pura nulis tapi gak tahu apa yang ditulis. Pernah gak? Pernah saya rasakan itu. Tapi ketika saya sudah sampai di titik itu, saya ingat lagi. Kenapa saya ketika dulu bergumul dan berdoa untuk menjadi seorang guru. Kenapa dalam doa saya, cita-cita saya dari saya kecil, saya pengen menjadi guru. Bukankah saya sudah dapatkan apa yang saya doakan dulu sama Tuhan. Bukan guru tapi dosen. Ya sama-sama pendidik begitu ya. Jadi ketika saya sampai di titik saya udah mulai aduh rasanya capek banget. Aduh rasanya saya kalau ngajar itu mereka ngerti atau enggak ya. Mereka sebetulnya happy enggak ya. Atau mereka sebetulnya terbeban gak ya masuk kelas saya. Ada hal-hal yang juga membuat saya kadang-kadang udah mulai kendor. Udah mulai lagi, udah turun begitu ya semangat saya. Tapi kembali lagi saya ingat kenapa ya saya memilih profesi menjadi dosen atau guru. Ketika saya mulai kendor, cuman itu yang saya bisa balikin sama Tuhan. Supaya Tuhan yang memberikan saya semangat kembali. Ibaratnya kalau di dalam gereja ada kebaktian penyegaran iman gitu ya. Ya saya harus menyegarkan diri saya sendiri lewat firman Tuhan. Ingat lagi kenapa saya memulai pekerjaan ini bergumul bersama Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan pekerjaan itu buat saya. Bapak Ibu teman-teman semua, kita semua punya pekerjaan masing-masing di marketplace yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana pergumulan kita? Apakah sekedar rutinitas disibukkan dalam keseharian kita? Bangun pagi jam sekian, masuk kantor jam sekian, bekerja sore absen pulang. Itukah pekerjaan kita dalam keseharian kita? Ataukah selalu ada semangat baru yang membuat kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan? Nah, ketiga hal ini menjadi kata kunci dari rutinitas seorang Simeon dan sekaligus pernyataan imannya. Biarlah ketika kita juga menjalankan rutinitas kita, ada pernyataan iman yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam keseharian kita. Nah, ada satu bagian yang menarik kembali tentang Simeon itu. Suatu hari, Maria dan Yusuf datang ke bait Allah untuk mempersembahkan bayi Yesus sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Kita tahu bagaimana Maria dan Yusuf taat kepada aturannya. Mereka menyunat Yesus di usia 8 hari, membawa Yesus ke bait Allah gitu ya. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ketika Yesus usia 12 tahun mulai diperkenalkan ke dalam kehidupan Taurat, anak Taurat di dalam agama Yahudi, mulai bertukar pikiran dengan orang-orang yang hebat gitu ya, di dalam pengenalan akan Taurat. Nah, ketika Simeon melihatnya, ia tahu bahwa inilah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Dan dengan penuh sukacita, Simeon memuji Tuhan dan berkata, Nunc dimittis, sekarang biarkanlah aku pergi. Kalimat ini menyatakan seseorang yang siap untuk pulang karena dia tahu ada sukacita yang menetap dalam dirinya, yang membuat dia tidak pernah gentar dan takut akan kematian. Seseorang yang dengan yakin dalam pernyataan imannya, sekarang biarkanlah aku pergi.
Satu pernyataan iman yang juga terus kita doakan bukan dalam kehidupan kita. Tuhan, kelak ketika waktunya tiba pun aku mau mengucapkan kalimat yang sama dengan Simeon. Tuhan, sekarang biarkanlah aku pergi. Karena aku sudah merasakan dan menikmati kehidupan bersama dengan Engkau. Rutinitas menjadi sukacita, Simeon dapatkan itu dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mau rutinitas kita menjadi sukacita, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, mengubah mindset kita. Mengubah pola pikir kita. Pekerjaan adalah anugerah dan kehormatan. Itu yang selalu saya ingat ketika almarhum membunyikan itu. Ya, kita pasti dalam bekerja selalu malas kadang-kadang ya. Tapi saya ingat banget kalimatnya Bang Bigman. Pekerjaan itu adalah anugerah dan kehormatan. Nah itu terus tuh yang saya ingat tuh kalau saya bekerja. Iya ya, orang banyak melamar kemana-mana nggak dipanggil loh oleh perusahaan. Sekarang kita dapat pekerjaan itu, berarti ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kehormatan, kita tuh terhormat dengan pekerjaan kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan pekerjaan yang Tuhan kasih buat kita. Ubah mindset kita. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, nikmati itu. Karena itu pemberian Tuhan. Yang kedua adalah kita fokus kepada relasi. Ya, bukan sekedar tugas. Artinya bukan sekedar menyelesaikan bagian kita, tapi bagaimana ketika kita menjalankan pekerjaan itu, kita bersinggungan dengan apa saja. Saya ketika mengajar, pernah berantem dengan seorang rektor. Ketika saya presentasi, waktu itu saya masih usia sekitar 20 tahunan, belum 30. Saya belum sekolah waktu itu. Saya katakan begini, Bapak Ibu kalau saya mengajar bukan hanya sekedar menghabiskan bahan pada hari itu, materinya apa. Namanya dulu RPS ya, rencana perkuliahan semester gitu. Jadi saya bilang bukan hanya menyelesaikan RPS itu harus selesai dan saya seperti punya target. Minggu pertama selesai ini, minggu kedua selesai ini, minggu ketiga selesai itu. Bagian kita bukan kita menjadi pengajar tok, saya bilang pengajar aja. Tapi kita menjadi seorang pendidik. Waktu kita ngajar, anak-anak kita ngerti gak? Waktu kita ngajar, mereka dapat apa dari pengajaran itu? Jadi bukan sekedar bahan selesai, tapi juga mendidik mereka. Supaya mereka paham akan ilmu yang kita ajarkan hari itu. Waktu saya bicara itu, sang rektor itu langsung angkat tangan. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Anda masih muda. Anda belum seperti kami-kami yang sudah senior. Saya ingat banget karena saya waktu itu memang belum sekolah. Lalu dia bilang, seorang dosen itu gak usah terlalu pusing. Yang penting ngajar selesai. 3 SKS, 2 SKS selesai. Anda keluar dari ruangan. Bagian mereka ngerti atau gak ngerti itu bukan urusan kita. Yang penting bahan selesai. Lalu saya jawab lagi, itulah dosen yang hanya sekedar mengajar. Padahal kita dosen adalah pengajar dan pendidik. Karena kita ada di dunia pendidikan. Itu kalimat saya. Saya tidak setuju dengan Bapak. Saya akan melakukan, buat saya kalau saya ngajar, mungkin cara ngajar saya seperti anak SMA. Saya akan tanya, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti di mana? Kita bahas sama-sama. Selalu ulang-ulang kalimat saya, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti di mana? Mungkin bagi anak yang pintar nggak bosenin banget ibu ini ngajar. Tapi bagi anak yang kurang pintar, buat saya itu sangat menolong ketika saya tawarkan. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti Bu. Oke, kalau nggak ngerti, saya ajarkan sampai ngerti. Nggak ngerti juga, kamu ke ruangan saya. Saya kasih les private sampai kamu ngerti. Itu pendidik. Jadi mereka merasakan sentuhan kita bukan hanya di kelas. Di luar kelas pun mereka merasakan bahwa ada yang peduli pada mereka. Itu waktu itu kalimat saya. Jadi saya katakan ketika kita melakukan rutinitas pekerjaan kita, salah satu contohnya fokuslah kepada relasi, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar tugas itu selesai, tapi sodok sana sodok sini begitu ya. Dan hidup kita gak pernah jadi berkat bagi sekeliling kita. Ketiga, belajar mencukupkan diri dan bersyukur. Mungkin ini sesuatu yang gampang banget kita ucapkan. Tapi bukankah rumput tetangga selalu lebih hijau? Gitu kan ya? Kita pasti akan melihat orang lain tuh lebih beruntung dari saya. Lebih pintar dari saya. IQ-nya kayaknya lebih tinggi deh. Kehidupan ekonominya lebih mapan deh. Ini lebih begini. Tapi pernah gak kita lihat diri kita? Betapa saya berharga di mata Tuhan. Betapa saya sudah mendapatkan semua kebaikan Tuhan dalam diri saya.
Sehingga kita gak ngeluh, gak ngebanding-bandingin sama orang. Kita melihat diri kita. Jadi kalau kita ngebandingin bukan sama orang lain, ngebandingin dengan diri kita yang lalu. Gitu. Jadi ngebandingin gak usah, saya gak akan membandingkan diri saya dengan Bu Nevi gitu, Bu Lydia. Saya membandingkan diri saya dengan diri saya yang lalu. Ada gak perubahannya? Ada gak yang lebih bagus atau adakah yang lebih jelek, yang makin turun gitu. Belajar, mencukupkan diri dan bersyukur. Dan yang terakhir, kalau kita mau rutinitas kita menjadi sukacita adalah libatkan Tuhan dalam doa dan perenungan kita. Selalu, seperti Simeon tadi. Dia bisa menjadi orang yang benar dan saleh karena ada Roh Kudus di atasnya. Waktu kita bicara, saya juga mau merubah rutinitas saya menjadi sukacita. Libatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk pekerjaan kita. Keseharian kita, sahabat-sahabat kita, apapun, bahkan nyawa kita, hidup kita, itu semua pemberian Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mendapatkan itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Sehingga yang menjadi pengingat kita pada siang hari ini adalah sukacita bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara. Melainkan sebuah kepuasan yang mendalam akan rencana Tuhan yang kita tahu adalah untuk kebaikan kita dan tujuannya buat kita. Kalau Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu siapa yang memberikannya? Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 10 jelas ya. Karena kita itu adalah buatan Tuhan. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Itu jelas. Jadi sukacita kita bukan yang bersifat sementara. Kepuasan. Hidup dekat dengan Tuhan. Puas dengan pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mau merubah rutinitas menjadi sukacita kita. Sukacita bukan berarti rutinitas aku memulai hariku dengan senyuman. Bukan berarti juga bahwa aku akan selalu riang gembira di tengah badai kehidupanku. Tapi aku akan selalu kuat sekalipun ada hal-hal yang membuat air mataku menetes. Sukacita itu bukan melulu tanpa air mata, itu buat saya. Kadang-kadang kita perlu meneteskan air mata dalam kepedihan kita. Tapi ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena mengikut Tuhan itu kalau lagu bilangnya gak selalu ada pelangi, ya gak selalu ada awan yang cerah. Akan ada badai, akan ada hujan lebat, akan ada tetesan air mata, akan ada tangisan. Tapi akan ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita mau belajar bagaimana kita boleh menikmati rutinitas itu menjadi sukacita bersama dengan Tuhan. Karena mustahil tanpa tuntunan dan pimpinan Tuhan kita bisa menikmatinya. Akhirnya saya akan menutup dengan satu ayat dari Mazmur 119 ayat 143. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Biarlah ketika kita ada bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan kita, rutinitas yang kita lakukan, bekerja di sini, di tempat ini ya, akan membuat kita ada kesusahan, ada kesulitan, bahkan sepertinya jalan buntu, kita ingat ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi kesukaan untukku, yang menjadi kekuatan untukku dan menopang kehidupan keseharianku. Selamat menikmati tuntunan Tuhan Bapak Ibu teman-teman semua. Di dalam Natal yang dirayakan, kehidupan kita akan semakin dipulihkan. Karena kita tahu cinta Tuhan tak pernah lekang dimakan waktu untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Mari kita bersatu dalam doa.